Kalau kayak gini kan kelihatan kayak ya orang Indo lah. Atau nih kalau pakai hijab, Cindonya hilang kan? Karena ada nggak sih yang sama, yang terlalu Indo untuk dibilang Cindo, tapi terlalu Cindo untuk dibilang lokal total gitu. But actually I love being both of them. Karena kalau aku lagi main sama teman-teman aku yang Cindo, nggak akan kelihatan terlalu beda, tapi begitu juga sebaliknya. Pokoknya tergantung lagi mau mode yang kayak gimana. Because actually growing up, karena muka aku yang terlihat oriental, waktu SD tuh teman-teman aku yang cowok suka ngatain Cina gitu loh. Looking back mungkin kocak gitu, anak-anak bocil yang saling ngatain gitu kan. Tapi waktu SD aku lumayan sedikit malu karena muka aku tuh minoritas di Al-Azhar dulu. Tapi ternyata pas udah gede, I feel more comfortable dressing up like that. Kayak ya udah gitu, lucu aja kalau aku lagi di kampus dulu atau di kantor, aku sholat pasti ada pertanyaan, demi apa lo sholat? Atau demi apa lo muslim? Itu sering banget. Jadi gitu intinya, I'm a muslim dan aku bahkan dari kecil sampai SMP itu di Al-Azhar. Semoga menjawab. Islam, apa betul begitu? Betul. Betul. Tessa ini orang tuanya tahu Tahu, mau masuk Islam, tahu orang tuanya? tahu. Baru tadi juga udah izin pamit ke sini. Oh, sudah tahu. Sudah tahu. Kira-kira responnya gimana mereka? Di depan sih ngomongnya iya iya aja. Oke. Monggo, silakan. Oke. Itu pilihan apa kamu. Tapi di belakangnya ya itu beda. Emang di belakang kamu ngomong apa? Dari adek. Oh, dari adik. Oke. Tapi gini, maksudnya setiap warga negara di Indonesia yang sudah sudah punya kekuatan hukum, yang udah dewasa maksudnya, itu diberi hak dan kemerdekaan yang penuh untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, siapapun termasuk orang tua tidak bisa menghalangi atau melarang anaknya untuk memilih agama yang berbeda dengan orang tuanya. Jadi itu ada dasar hukumnya. Tetapi di kami, yayasan kami, setiap ada orang yang bersyahadat masuk Islam, kita selalu berpesan, kalau sebelum syahadat sudah sayang, sudah hormat dengan orang tua, setelah syahadat kami sangat-sangat mengimbau harus lebih sayang, harus lebih hormat sama orang tuanya. Itu aja pesan kami, ya. Jadi kalau nanti orang tuanya misalnya di depan bilang iya tapi di belakang lain, Tessa nggak usah cari-cari tahu. Tessa yang penting dengan orang tuanya harus lebih baik, lebih sayang, lebih hormat. Itu yang penting, ya. Oke, sekarang orang tuanya gereja apa kalau boleh tahu sama Tessa? Satu gereja atau beda? Dulu ya di GBI. 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 GBI Lupa, mana? pokoknya di Jasa M. Di Oh. Jasa City Mall. Loh, Tessa ini udah lama nggak gereja? Udah lama. Berapa tahun? Mau 2 tahun mungkin ya. Kamu 2 tahun. Kenapa? Ya di gereja mungkin lebih terasa nyamannya karena lagu-lagunya ya. Oke. Tapi kayak masih kosong aja di dalam diri gitu. Nggak ada jamaah Roh Kudus. Dulu sih sering ikut retret ya. Oh, retret ikut. Ya dulu di gereja ada retret. Oke. Sempat ikut pelayanan tapi sebentar. Oke. Cuman ya itu masih banyak kejanggalan-kejanggalan yang ada di Alkitab menurut saya. Oh, berarti baca Bible? Nggak penuh sih. Nggak penuh. Cuman ya beberapa aja udah janggal gitu, apalagi seluruhnya dibaca. Oh, Gitu. oke. Baik, orang tuanya gerejanya beda atau sama? Sama, waktu di Jogja sama. Adikku pelayanan. Oh, oke. Adikku Aktif. pelayanan aktif sampai sekarang. Tessa dulu nggak jadi nggak jadi song leader? Nggak. Ikut drama berarti? Enggak, komsel-komsel Atau kur aja. gitu? Oh, komsel. Oke, nah sekarang Tessa ini rencananya sudah mantap untuk memeluk agama Islam atau ada yang mau ditanyain dulu? Sebentar. Kalau sudah mantap, kita langsung sadar. Tapi kalau udah mau ditanyain juga silakan. Aku pertanyaannya sih lebih ke untuk Kodondi ya. Jadi nggak apa-apa, mungkin syarat Nggak dulu. apa-apa. Sadar dulu? Boleh, sangat boleh. Jadi kalau sadar dulu malah kita lebih senang nanti sambil belajar. Ya, boleh tanya apa aja. Oke, ini kita sudah siapkan sertifikatnya. Boleh deketan sini dikit.
Sama kalau untuk bersahadat, saya sangat menyarankan untuk menggunakan hijab. Keberatan nggak? Enggak dong. Enggak dong? Iya. Bawa? Bawa. Oh iya. Oh, itu udah niat dong berarti dong. Iya. Ada kaca cermin besar, bisa ngeliat before and after. Ya. Iya. Coba silakan pakai dulu, nanti kembali sini lagi, mic-nya dilepas dulu. Oh iya. Baik. Sekalian saya siapin yang lainnya. Mel, dibantu Mel. Ini aja tuh apa? Kita sediain. Oh ya. Apa? Sikap dia aja. Nah, sikap aja. Ada sikap ada? Udah pernah belum pakai hijab? Udah pernah belum pakai hijab? Coba-coba. Coba-coba pernah. Keren. Tahun lalu ikut puasa juga Pak. Udah ikut puasa. Udah belajar puasa? Iya. Puasa. Sebulan dapat Iya karena ada halangan. halangan aja. Gimana rasanya? Oh ini. Bangun pagi-pagi subuh. Oh ini. Terus udah belajar sholat belum? Pas dia lagi ngangkat ini, kan Oke. lehernya kan nggak boleh kelihatan gitu. Dia nontonin Kodoni dari yang pendeta Kasudala. Oh pendeta sudah lah. Yang Kak Wilda dia masih nonton. Oh yang Wilda nonton? Iya. Oh tuh masih di sini Wildanya? Ada di sini. Ada di sini. Oh tapi kerja, nggak tahu hari ini kerja atau Kerja enggak? lainnya sih kok. Hah, kerja ya? Pulang kan? Kemarin baru pulang umroh dia. Kemarin baru pulang. Iya. Kita tampung di sini. Tapi dia nonton Kak Wilda doang yang ketawa-ketawa terus. Oh gitu ya? Ketawa terus dia nonton. Iya. Kita tampung di sini karena diusir sama orang tuanya. Iya. Dia harus pergi dari rumah karena dia tidak boleh sholat di rumah sama keluarganya. Gimana pada Wih, belum nih. mau yang mana? Better ini kayaknya, biar nggak kebuka Iya. nutup banget. Dagunya dulu masuk. Sorry. Oh, sorry ya, aku udah turunin ya. Seperti itu memang harus udah turunin. Anak rambutnya banyak. Iya. Baru kali ini loh saya tahu ada Kristen namanya Tesalonika gitu. Biasanya kan Timotius gitu ya. Abangnya Timotius. Oh, makanya Timotius. Oh, dia udah mualaf. Hah? Udah mualaf beberapa tahun yang lalu. Kakaknya? Kakaknya. Oh, Berarti ini orang tua masalah nggak kalau kesalahan kamu? Ya, gitu ya. baca dulu. Beda? Kayak Bunda Maria nggak? Pas, jadi. Beda kan? Langsung beda ya. Boleh dipakai lagi mic-nya. Mic-nya mana tadi? Bikin sini dari. Mel bantu mic-nya mah. Ya, ini copot ya. Gimana ini? Copot? Waktu Kodon dijelasin ke Kak Wilda, soal kan Kodon tanya tuh, Wilda itu pengikut Paulus atau Yesus? Nah setelah Kodon dijawab, dia mantep. Oh iya. Mantepnya di situ. Alhamdulillah. Jauh bedanya. Alhamdulillah. Karena ada ayat-ayatnya. Kalau nggak ada ayatnya saya nggak berani ngomong gitu. Ayatnya dari Bible sendiri malah. Masih sering pulang Aceh, Pak? Ya, Masih sering pulang ke Aceh? Pulang. pulang. Setahun sekali ya? Tapi harusnya Ya. syahadat dulu atau ngobrol-ngobrol dulu sih kalau Sama aja. oh, sama aja. Ini pegang aja dulu. Nanti dikenakan lagi aja.
Silakan. Baik, oke, ini sudah kita siapkan sertifikatnya. Sudah pernah dengar 2 kalimat syahadat Udah dari teman-teman. dari teman-teman? Tahu artinya? Enggak, Nggak tahu? enggak ada. 2 kalimat syahadat itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Artinya aku bersaksi tiada sesembahan yang hak atau yang benar selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu artinya. Sudah pernah dengar baca tentang Nabi Muhammad SAW? Ya, Sudah? Oke. Jadi sekarang sudah tahu nih artinya 2 kalimat syahadat ya. Sudah mau menerima dalam hati, ya sudah. oke? Sudah mau ikhlas, sudah yakin, sudah mau taat, sudah mau jujur dengan diri sendiri, dan terakhir sudah mau cinta dengan 2 kalimat itu. Ya. Maksudnya cinta tuh nanti berarti Tessa tinggal menjalankan kehidupan atau menjalankan Islam berdasarkan 2 kalimat itu, ya. Di dalam Islam sudah pernah dengar syariat Islam atau 5 rukun Islam? Bersahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Naik haji kalau mampu, ya. Sudah pernah dengar rukun iman dalam Islam? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada nabi-nabinya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar, takdir mutlak dan takdir ikhtiar, gitu ya. Orang tua suku apa? Papa Manado, Mama Jawa. Oh, campuran berarti ya? Iya. Sebelum lahir bisa nggak milih jadi orang Indonesia? Enggak. Nggak bisa. Itulah takdir mutlak. Ya, sudah ditakdirkan menjadi Tessa orang Indonesia, papanya Manado, mamanya Jawa. Nggak bisa milih kan? Tapi kalau mau jadi orang pintar, gimana caranya? Belajar. Mau sukses, kerja keras, gitu kan? Mau punya keturunan, menikah. Gitu. Itu yang diikhtiarkan. Oke, sudah paham ya? Oke, sekarang ini sudah disiapkan sertifikatnya. Tessa nanti tinggal baca dari sini dengan menyebut nama Allah dan seterusnya sampai Quran surat Ali Imran ayat 19. Langsung dengan ini saya sebutin namanya, langsung agama sebelumnya, terus ke sini dengan kesadaran dan seterusnya sampai 2 kalimat syahadat. Oke, kalau udah siap silahkan. Berarti berhenti sampai di sini ya? Ya, sampai sini. Oke, kalau udah siap silahkan. Minum dulu kali ya? Boleh dong. Mohon maaf saya nggak nawarin minum tadi. Aduh. Iya, maaf. Ini adanya juga belum dikasih minum. Ini bapak-bapak penonton di sini boleh silakan ya. Mel, tolong siapin minum dong, Mel. Aduh, mohon maaf sampai dari tadi nggak nawarin minum nih. Ikut dari kopi dulu. Mau ketemu sama Wilda? Mau foto bareng? Mau? Nanti ya, coba. Mel, coba tanya Wilda di mana? Tanya Wilda sekarang di mana? Coba, dia kerja nggak hari ini? Baru pulang umroh Wilda. Iya, kemarin. Kalau siap, silakan. Atau mau kopi dulu? Kita bikinin kopi nih. Tadi sebut yang ini dulu ya? Ya, dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ialah Islam. Quran surah Ali Imran ayat 19. Ya. Dengan ini saya Tesalonika Nastasia. Langsung. Agama sebelumnya Kristen, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun, di hadapan pembimbing dan para saksi yang telah melepaskan agama yang semula dianut dan selanjutnya memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baik, sekarang Tessa tangan kanannya telunjuknya ke atas ini. Ya, ini adalah lambang tauhid. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Ya. Ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu
alla ilaha anha alla ala ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang hak selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, Tessa sudah muslim ya. Alhamdulillah, senang sekali. Mudah-mudahan istiqomah ya. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Permisi ya kawan dulu. Ya, boleh. Kamu masih ngantuk di sini. Alhamdulillah. Bu Nina juga boleh kalau mau kasih ucapan selamat. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi pengen nangis juga nih. Alhamdulillah. Nah, sekarang di tanda tangan di atas materai, terus bawahnya tulis nama ya. Bawa foto nggak? Itu nggak bawa. Nggak apa-apa. Nanti di rumah aja. Tantangan di atas materai ya. Ya. Selamat. Nah, nanti di rumah ini sertifikat kan kita langsung kasih ke Tessa. Nanti di rumah tinggal tempel foto sendiri. Oh ya. Jangan foto dia ya. Nanti sertifikat ini sangat-sangat dibutuhkan ketika Tessa harus mengganti kolom agama di KTP. KTP-nya KTP mana? Jogja atau sini? Oh, Jogja. Oke. Nanti mau ada rencana KTP pindah ke Jakarta atau? Memang ada. Oh, ada. Oke, nanti tinggal diurus. Sekarang bisa online. Kalau sudah pindah Jakarta, sekalian ganti kolom agama di KTP. Ya. Kalau KTP-nya sudah Islam, tolong difoto, kirim ke kita. Oh ya. Ya, buat arsip kita di sini ya. Karena itu salah satu tanggung jawab kita. Oke. Oke, sekarang ada beberapa yang ingin saya berikan kepada Tessa nih. Ini tolong di scan. Alhamdulillah. Ini ada buku nih ya. Buku ini nanti Tessa harus baca ya. Buku petunjuk sholat lengkap dari mulai niat, wudhu sampai sholat, semuanya ada. Kayak buku waktu SD ya? Enggak, ini sih masih nanti ya kayak SD nanti ada lagi. Ya, ini adalah buku Juz Amma. Ya, ini adalah surat-surat Quran yang ada di dalam Juz Amma. Nah, yang kayak buku yang kayak di SD, yang ini. Oh iya. Ya, nanti belajar bahasa Arabnya, bahasa Arab Quran. Nanti ada yang ngajarin, nggak belajar sendiri. Ya, yang itu juga yang apa namanya sholat. Tessa belajar sendiri, tapi nanti ada yang apa namanya mengawasi dan mengoreksi. Ya, kalau ada yang salah, ada yang ngoreksi nanti. Tenang aja. Jadi nanti Tessa tinggal tunggu. Sekarang tinggal sama orang tua atau sendiri ya? Sendiri. Sendiri. Nanti tentukan apa namanya hari apa, jam berapa, di mana, kasih tahu. Nanti guru kita menghubungi Tessa. Guru privat itu juga perempuan. Ya, janjian. Nanti guru privat itu datang seminggu 2 kali. Ke tempat saya? Ke tempat Tessa. Ke tempat yang Tessa mau belajar di mana? Ya di rumah saya. Iya, ya sudah. Nanti dia datang seminggu 2 kali, sekali datang 90 menit. Ya, nanti kita akan bikin program
datangnya sebanyak 32 sesi atau 32 visit gitulah. Harusnya sudah jago sholatnya kalau 32. Harusnya sudah bisa baca Quran. Karena nanti diajari Iqra. Ya. 90 menit kalau dimanfaatkan dengan baik, serius dan fokus, insya Allah sudah bisa baca Quran. Ya, walaupun nanti mungkin terbata-bata. Oke. Tenang, ada gurunya, nggak belajar sendiri. Ya. Terus ini kita kasih Qurannya nih, Masya Allah. Ini adalah Quran Mushaf Hafalan Al-Hifz, ya. Ini kita kasih buat ke Tessa, tapi tolong nanti dipelajari bagaimana adab seorang muslim memegang Quran. Ya, untuk wanita yang sedang berhalangan tidak boleh pegang mushaf Quran. Kalau mau baca Quran terjemahan boleh di handphone. Ya. Juga tempatkan Quran di tempat yang paling baik. Kalau mau pegang, mau baca dalam keadaan berwudu. Ya. Nanti tolong dipelajari. Ini semua saya kasih di sini. Ini juga ada sejumlah uang. Uang ini adalah uang zakat, ya. Zakat itu adalah salah satu dari hukum di dalam Islam yang memang zakat itu diperuntukkan, salah satunya adalah buat orang-orang yang baru masuk Islam seperti Tessa. Oke, jangan dilihat jumlahnya. Terima aja, nggak sampai 2 miliar, tenang aja. Ya. Juga ada di sini. Nah, dulu sekolah di mana? Kuliah di mana? Di Jogja, di Jogja. perhotelan. Oh, perhotelan. Dulu kalau kuliah nyontek nggak? Iya, dari SD nyontek. Waduh, nyontek terus ya. Sekarang mau belajar sholat juga nyontek nih berarti ini. Nanti nyontek sama pembimbingnya. Sama siapa? Pembimbingnya. Iya. Oh enggak, ini untuk yang sholat sendiri. Oh, ini nyontek ini. Nah, Oh. kalau belum hafal bacaan sholat yang di buku ini, boleh nyontek di sini. Ini sajadahnya. Kalau belum hafal, boleh sambil baca ini. Ya, dikasih contekan, nggak dosa, tenang aja. Oke. Udah. Susah ngelipatnya. Saya nggak pandai melipatnya. Ini di dalam juga ada mukena ya? Ini kayaknya mukena ya, Mal ya? Ya, saya nggak usah keluarin ya. Iya. Saya masukin dulu semuanya. Nanti jangan lupa ya, fotonya ya. Iya. Oke. Tolong dibawa dengan hati-hati karena di dalamnya ada Quran ya. Taruh di sana dulu. Oke. Sekarang saya ingin memberi kabar baik. Kabar baik nih ya. Buat orang seperti Tessa yang hari ini memeluk agama Islam, tadi sudah bersahadat. Dosa-dosanya Tessa dari mulai puber sampai hari ini semua diampuni, semua dihapusin. Tapi kebaikannya Tessa dari puber sampai hari ini tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Keren nggak tuh? Keren, amin. Keren. Nggak ada yang nggak keren dari Islam. Itu bukti kemahadilan Allah SWT. Ya. Dan perlu Tessa ketahui, kalau di dalam Islam kita memahaminya begini. Setiap bayi yang lahir itu sebenarnya fitrah. Fitrah artinya sifat asal manusia. Konteksnya fitrah itu adalah muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri kepada kehendak penciptanya. Ya. Bayi kan nggak bisa apa-apa. Dia kan hanya titipkan pada orang tuanya. Ya kan? Ketika bayi itu nanti besar, dia bisa jadi Yahudi, bisa jadi Nasrani, bisa jadi Majusi karena orang tuanya. Ya. Tetapi ketika bayi itu nanti sudah besar, mendengar Islam, menerima Islam, bahkan dia mau memeluk Islam, seperti Tessa hari ini, sebenarnya orang itu tidak pindah agama, tapi orang itu kembali ke fitrahnya sebagai manusia. Ya, jadi fitrah manusia sebenarnya semuanya Muslim. Dia bisa menjadi agama apa aja karena orang tuanya atau temannya atau lingkungannya gitu. Ya. Jadi seperti Tessa hari ini sebenarnya tidak pindah agama, tapi Tessa kembali ke lagi. fitrahnya Tessa sebagai Muslim. Muslim orangnya, Islam tahu nggak artinya apa? Enggak. Islam itu berserah diri kepada siapa?
Allah. kepada Allah SWT, ya. Berserah diri, selamat, damai, patuh, taat, tunduk kepada pencipta kita. Ya, Muslim, Islam adalah ajarannya atau agamanya. Muslim adalah orang yang berislam, orang yang berserah diri kepada penciptanya. Ya, itu sangat penting. Tadi saya bilang karena dosa-dosa Tessa sudah diampuni, berarti Tessa sekarang seperti bayi nggak punya dosa. Dosa-dosa kita di sini mungkin lebih banyak dari Tessa sekarang. Ya, itu modal awal Tessa sebagai seorang Muslim. Makanya kalau nggak punya dosa, minta apa saja sama Allah, insya Allah segera dikabulin. Ya, doain papa mamanya yang belum berislam supaya mereka menyebut hidayah. Doain kita semua yang ada di sini, ya, supaya kita semua istiqomah. Istiqomah itu artinya konsisten. Dan doain kita semua yang ada di sini supaya kita semuanya husnul khotimah. Husnul khotimah artinya apa? Mati dalam keadaan Muslim, mati dalam keadaan berserah diri kepada penciptanya. Ya, mau nggak nih doain nih? Pasti. Doain ya. Juga doain juga buat yang nonton, ya. Mudah-mudahan mereka juga yang sudah menyaksikan Tessa bersahadat mendapatkan pahala. Doain teman-teman kita, saudara kita yang mungkin masih punya hutang biar cepat lunas, yang sakit biar cepat sembuh, yang punya masalah biar cepat selesai masalahnya. Ya. Oke, saya juga sebelum saya tutup nih, tadi katanya ada mau nanya apa? Aku izin buka HP ya? Boleh. Emang banyak pertanyaan? Enggak sih. Ada 20? Enggak. Oke. Silakan. Tentang Islam atau tentang apa? Kan Donditan dulu masih Kristen ya? Dulu ya. sempat Kristen. Ya. Pandangan Donditan dulu terhadap ajaran Islam waktu masih Kristen? Saya dari kecil tumbuh besar di sebuah kampung yang kebanyakan orang Islam, tapi saya tidak pernah punya pandangan negatif terhadap Islam. Ya, saya juga membaca kitab saya, tapi saya tahu ada perbedaan antara kitab saya dan Quran atau di Islam. Yang paling saya ingat ketika saya masih kecil, perbedaannya utama adalah, tahu nggak siapa yang disembelih sama Abraham di Bible? Enggak. Nggak tahu? Wah, jarang baca Bible berarti ini. Iya memang. Ishak kan? Oh Ishak. Nah, kalau di Islam, kebanyakan kita memahami itu adalah Nabi Ismail alaihissalam, bukan Ishak. Jadi hanya itu aja perbedaan, dan saya mengetahuinya gini. Dari kecil pandangan saya terhadap Islam tuh begini. Islam dan Kristen, karena saya tahu asalnya dari Abraham, ada Ismail, ada Ishak, kemudian sampai ke bawah, saya beranggapan bahwa Kristen dan Islam itu menyembah Tuhan yang sama. Ya, cuman dengan cara yang berbeda. Ya. Gitu. Itu dulu pandangan saya. Tapi ketika saya pelajarin kitabnya, baik itu Bible maupun Quran, ternyata pandangan itu tidak tepat. Tidak tepatnya gimana? Karena Kristen percaya dan juga menyembah Yesus sebagai Tuhannya. Ya, yang kalangan Kristen Trinitarian. Kalau di Islam, kita mengenal kata yang namanya tauhid. Ya, seperti tadi begini tuh, tauhid itu lambang. Tauhid itu ada artinya apa? Mengesahkan Allah SWT, tidak menyekutukan dengan yang lain. Artinya hanya menyembah Allah gitu. Tidak menyembah siapa-siapa. Kalau di Kristen kan ternyata ada Bapa, ada Putra atau Yesus, ada Roh Kudus kan. Itu di dalam Islam kita anggap sebagai perbuatan syirik atau mempersekutukan Allah SWT. Ya. Kalau masalah yang lain seperti mungkin pandangan terhadap ada Islam agama teroris, Islam agama kekerasan, itu semuanya berasal dari media. Ya, tapi ajaran Islami sendiri tidak ada yang mengajarkan begitu. Ya dulu aku sempat di posisi yang melihat Islam itu dari orangnya. Oke, sama. Saya dulu 5 tahun mengamati orang Islam. Selama 5 tahun nggak pengen masuk Islam, karena saya ngeliat orang Islamnya, ngeliat Muslimnya. Tapi ketika 2 tahun berikutnya saya belajar Quran, ternyata saya bisa membuktikan ya, atau terbukti dari Quran itu sendiri, bahwa Quran itu tidak mungkin karangan manusia. Tidak mungkin. Kenapa?
Karena ketika Quran diturunkan, ayat-ayatnya ditulis oleh sahabat-sahabat Nabi, di dalam Quran itu banyak ayat-ayat yang nggak mungkin orang pada saat itu tahu tanpa alat-alat tertentu gitu maksudnya. Contoh misalnya, ketika di Quran disebutkan kami yang menciptakan alam semesta ini dan kami pula yang meluaskannya. Artinya apa? Alam semesta kita tuh mengembang, makin besar. Dari mana seorang nabi tahu? Tanpa teleskop yang besar. Zaman mungkin baru kurang lebih 100 tahun yang lalu, ilmuwan kita namanya Edwin Hubble yang menciptakan teleskop Hubble, baru dia yang ngomong pertama kali tahun 1929 bahwa alam semesta kita tuh sebenarnya mengembang. Lah bagaimana ceritanya 1500 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW bisa ngomong begitu tanpa teleskop? Maksud saya gitu. Berarti kan nggak mungkin Quran karangan manusia atau Quran karangan Nabi Muhammad SAW, nggak mungkin gitu. Nah, jadi ketika saya mau 2 tahun saya mau belajar Islam, terbukti Quran bukan karangan seorang nabi atau seorang manusia, akhirnya saya memeluk Islam. Tapi itu pun juga dengan apa ya, pemahaman bahwa ternyata Islam itu bukan agama yang rasis gitu. Rasis, tahu ya maksudnya? Tidak pandang suku dan ras apapun. Karena Islam ternyata diturunkan atau diberikan Allah SWT itu untuk apa? Rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam semesta. Yang dimaksud tidak rasis apa? Karena di dalam Quran juga ada sebutan Allah SWT menciptakan manusia itu dengan suku dan ras yang berbeda-beda. Tujuannya apa? Supaya kita saling mengenal, supaya saling berkasih sayang gitu. Juga kalau kita baca hadis Nabi Muhammad SAW ketika melakukan haji wada, haji perpisahan, beliau berkhutbah, seorang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Begitu juga sebaliknya. Orang berkulit merah juga tidak lebih baik daripada orang berkulit hitam. Begitu juga sebaliknya. Yang terbaik dari mereka adalah apa? Yang bertakwa. Bertakwa artinya apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jadi orang Arab bisa lebih baik, tapi juga orang... Kalau kayak gini kan kelihatan kayak ya orang Indo lah. Atau nih kalau pakai hijab, Cindonya hilang kan? Karena ada nggak sih yang sama, yang terlalu Indo untuk dibilang Cindo, tapi terlalu Cindo untuk dibilang lokal total gitu. But actually I love being both of them. Karena kalau aku lagi main sama teman-teman aku yang Cindo, nggak akan kelihatan terlalu beda, tapi begitu juga sebaliknya. Pokoknya tergantung lagi mau mode yang kayak gimana. Because actually growing up, karena muka aku yang terlihat oriental, waktu SD tuh teman-teman aku yang cowok suka ngatain Cina gitu loh. Looking back mungkin kocak gitu, anak-anak bocil yang saling ngatain gitu kan. Tapi waktu SD aku lumayan sedikit malu karena muka aku tuh minoritas di Al-Azhar dulu. Tapi ternyata pas udah gede, I feel more comfortable dressing up like that. Kayak ya udah gitu, lucu aja kalau aku lagi di kampus dulu atau di kantor, aku sholat pasti ada pertanyaan, demi apa lo sholat? Atau demi apa lo muslim? Itu sering banget. Jadi gitu intinya, I'm a muslim dan aku bahkan dari kecil sampai SMP itu di Al-Azhar. Semoga menjawab.